Pertempuran antar Doulos berjudul, Bab 96 Douluo Dalus Sol Land 2. Cheng Gang, pelindung Douluo, meninggalkan Grand Imperial Star Hotel. Bahkan tidak perlu menyebutkan betapa tertekannya perasaannya. Begitu dia merasakan aura orang biadab, dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih. Sebagai gelar Douluo, ia secara alami menyadari bahwa ketika seekor makhluk buas mencapai kultivasi 100.000 tahun, ia dapat memilih untuk kembali berkultivasi untuk menjadi manusia. Kalau tidak, itu bisa mencoba untuk menembus hambatan yang sangat berbahaya. Setelah 200.000 tahun berkultivasi, binatang buas tidak bisa lagi berkultivasi untuk menjadi manusia lagi. Namun, dia memang merasakan aura yang datang dari tubuh Huo Yuhao. Didorong oleh keserakahannya sendiri, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana manusia tidak sepenuhnya memahami binatang buas. Mungkin ada beberapa keadaan khusus. Mungkin binatang buas telah meneliti metode khusus menjalani kultivasi. Dengan pola pikir seperti itu, dia pergi mencari Huo Yuhao pagi ini dengan detak jantung yang tinggi. Tetapi siapa yang tahu bahwa segala sesuatunya akan menjadi kebalikan dari apa yang ia harapkan. Setelah memeriksa tubuh Huo Yuhao, dia tidak mendapatkan apa-apa darinya. Bahkan jika binatang buas berubah menjadi manusia, kondisi tubuh binatang buas itu akan sangat berbeda dari manusia sejati. Secara khusus, metode sirkulasi kekuatan jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari mata individu yang kuat. Seorang Douluo berjudul, seperti dia. Namun, tubuh Huo Yuhao dengan jelas mencerminkan identitasnya sebagai manusia sejati. Karena harapannya telah pupus, tidak heran kalau Cheng Gang saat ini kecewa. Dengan statusnya saat ini di Kekaisaran Luo Star, relatif mudah baginya untuk mendapatkan Soul Bone. Sementara tulang jiwa itu langka, masih ada beberapa yang bisa diperoleh. Namun, Cheng Gang adalah pria yang sombong. Dia telah mencari tulang jiwa yang paling cocok dan luar biasa untuk dirinya sendiri. Tulang jiwa biasa hampir tidak menarik perhatiannya. Meskipun demikian, dia belum mendapatkan tulang jiwa untuk dirinya sendiri meskipun dia telah berkultivasi ke tingkat Titoul Douluo. Lagi pula, ketika tulang jiwa berkualitas tinggi muncul di pasar, harga mereka sangat tinggi. Meskipun Star Luo Empire mendukungnya, mereka tidak akan sejauh itu untuknya. Sungguh beruntung, sial. Saya berharap para bajingan itu memiliki beberapa kebijaksanaan. Kalau tidak, menyinggung Akademi Shrek tanpa alasan yang sah tidak akan baik untukku. Tapi kemudian, aku juga tidak benar-benar melakukan apapun. Kamu seharusnya senang kamu tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Suara dingin terdengar di benaknya. Siapa itu? Itu masih sore, dan matahari masih terbenam. Dengan budidaya Cheng Gang, segala sesuatu dalam radius 1000 meter akan berada dalam jangkauan sensasinya. Namun, dia belum menyadari kehadiran orang yang suaranya baru saja dia dengar. Aku ayahmu. Ayahmu sedang menunggumu di luar gerbang barat. Anak yang patuh, datanglah sekarang. Suara dingin itu mulai terdengar aneh dan tiba-tiba menusuk. Bajingan, kamu berani menggunakan alat jiwa untuk membodohiku. Sosok Cheng Gang melintas, dan dia berjalan menuju ke arah gerbang barat seolah-olah dia kepulan asap. Baginya, jika bahkan Titoul Douluo tidak dapat mendeteksi keberadaan pihak lain, maka pihak lain pastilah menggunakan beberapa bentuk alat jiwa yang aneh untuk menghindari deteksi. Dia selalu menjadi orang yang sangat langsung, dan sangat bersemangat terhadap seni bela diri. Kalau tidak, dia tidak akan pergi untuk menangkap Huo Yuhao. Dia masih berada di dalam Star Luo City dan bisa menunggu Shrek Academy pergi sebelum bergerak. Tetapi saat ini, dia sangat terpuruk, dan karena itu dia tidak sengaja sebelum membuat jalan ke gerbang barat di bawah dorongan suara yang dia dengar. Setelah meninggalkan kota melalui gerbang barat, Cheng Gang menjadi lebih tenang. Dia menyipitkan matanya, dan perubahan aneh mulai terjadi pada murid-muridnya. Kedua matanya mulai menjadi hitam pekat, karena semua kemiripan warna putih menghilang. Setelah itu,
Warna hitam murni di matanya terbagi menjadi pupil kecil dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam kondisi seperti itu, sensitivitasnya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun ia tidak memiliki keterampilan jiwa deteksi spiritual seperti Huo Yuhao, kemampuan pendeteksiannya mirip dengan deteksi spiritual pada saat ini. Hampir semua yang ada dalam visinya dapat dirasakannya pada saat ini. Namun, dia tidak menemukan apapun. Di luar gerbang barat, tidak ada seorang pun di antara kerumunan ramai yang menarik perhatiannya. Segalanya tampak normal seperti biasa. Namun, semakin seperti itu, semakin merasa gelisah Chen Gang. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Lanjutkan untuk melanjutkan ke barat. Pada titik ini, suara dari sebelumnya terdengar lagi. Saat dia fokus pada merasakan sekelilingnya, Chen Gang terkejut ketika dia mendengar suara itu. Pada saat yang sama, rasa dingin berkembang di dalam hatinya. Bentuk alat jiwa apa yang bisa lolos dari pendeteksiannya? Sedikit ketidaknyamanan menyebabkan dia mundur satu langkah tanpa sadar. Apakah kamu mencoba untuk melarikan diri? Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan merobohkan Star Luo City? Gelombang kekuatan tiba-tiba menyapu dirinya. Dengan budidaya Chen Gang, dia merasa seolah-olah darahnya membeku bersama dengan kekuatan mendadak yang menyapu. Penting untuk dicatat bahwa dia adalah Dou Luo berjudul. Sejak dia menjadi satu, dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Namun, tekanan yang diberikan padanya sekarang sangat jelas. Yang membuatnya semakin terpana adalah kenyataan bahwa semua orang di sekitarnya sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Ini berarti bahwa tekanan menakutkan yang diberikan padanya hanya ditujukan padanya. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Untuk dapat mengendalikan kekuatan seseorang dengan standar ini, bahkan Chen Gang tidak bisa melakukannya. Siapa sebenarnya kamu? Chen Gang menjawab ke pihak lain melalui jembatan komunikasi dengan semangat mereka bahwa pihak lain telah mengatur. Aku akan menunggumu di barat. Jika Anda tidak datang, saya akan bergerak di Star Luo City. Saya akan memberi Anda 3 detik untuk dipertimbangkan. 1, 2, baik, aku akan pergi. Sebagai pelindung Dou Luo dari Kekaisaran Bintang Luo, Chen Gang secara alami tidak bisa membiarkan individu yang tidak dikenal, namun kuat ini untuk bergerak di kota. Ketika seorang Titu Dou Luo melepaskan semua kekuatannya, dia memiliki kemampuan menakutkan yang menyebabkan kehancuran massal. Lebih jauh lagi, melalui interaksinya dengan individu misterius ini, ia dapat dengan jelas merasakan kemarahan yang dikandung orang ini, meskipun ia tidak memiliki niat membunuh. Chen Gang berhenti lebih jauh, dan melanjutkan ke barat segera. Suara itu tidak muncul lagi. Pada titik ini, dia tidak menganggap bahwa pihak lain menggunakan segala bentuk alat jiwa lagi. Ketika kekuatan dari pihak lain telah menyapu dirinya sekarang, dia telah menyadari bahwa pihak lain adalah Dou Luo berjuluk luar biasa seperti dia. Namun, dia tidak takut. Dia mendambakan kompetisi melawan mereka yang setingkat dengannya. Dia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara dia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Sementara pihak lain memiliki perawakan yang perkasa, Chen Gang menyadari bahwa beberapa jiwa bela diri yang tidak biasa mengkhususkan diri dalam mencerminkan perawakannya yang perkasa. Ini tidak berarti bahwa pihak lain tentu lebih kuat dari dia. Setelah maju sekitar 10 mil, Chen Gang berhenti di jalurnya. Dia melakukannya karena dia melihat seseorang duduk di tengah jalan tidak jauh darinya. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak berminyak dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan yang memiliki rambut acak-acakan. Di tangan kirinya, ada paha ayam, dan di tangan kanannya, ia memegang labu anggur. Chen Gang merasakan bahwa pria tua itu hanya orang biasa. Namun, pria tua ini sedang menikmati makanan dan anggurnya di tengah jalan. Ayo, pria tua itu mengunyah potongan daging terakhir di atas paha ayam ketika dia mengangkat kepalanya ke arah Chen Gang dan menatapnya. Chen Gang menggigil ketakutan. Kemampuannya untuk menyembunyikan auranya agak luar biasa. Kamu siapa?
Mengapa Anda membawa saya ke sini? Pria tua itu melompat dari tanah. Aku memanggilmu supaya aku bisa memukulmu. Saat dia berbicara, tulang paha sudah terlempar ke arah Chenggang. Chenggang menyipitkan kedua matanya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, dia menangkis tulang ayam itu. Jepret tulang ayam itu berubah menjadi bubuk, tetapi Chenggang terpaksa mundur satu langkah juga. Dia merasakan sakit yang menyakitkan di telapak tangan kanannya, dan punggung tangannya bahkan menunjukkan dengan tanda merah. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Tidak ada pihak yang bahkan melepaskan jiwa bela diri mereka, tetapi lawan Chenggang mampu memaksanya kembali hanya dengan menggunakan tulang ayam. Kultivasinya pasti sangat besar. Aku ingat judulmu Imense. Ayo, tunjukkan padaku betapa kuatnya dirimu. Selama kamu bisa menahan 10 seranganku, aku akan membiarkanmu pergi. Di hadapan lelaki tua yang tak terduga ini, Chenggang tetap tenang ketika dia berkata dengan suara yang dalam, "Penatua, apakah Anda dari Akademi Shrek?" Pria tua itu mendengus, "Kamu tidak bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Shrek Academy adalah target yang mudah untuk diintimidasi? Itu secara alami adalah Taoti Douluo, Penatua Suan. Penatua Suan bahkan belum dikirim oleh Shrek Academy. Setelah ditegur oleh penatuamu, dia kehabisan sendiri. Dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkan orang-orang kecil. Adapun kompetisi sebelumnya, dia telah menontonnya secara diam-diam. Ketika Wang Dong mendukung Huo Yuhao dan Bei Bei untuk meraih kemenangan, dia sangat emosional sehingga dia menangis, meskipun dia tidak begitu bersemangat untuk waktu yang lama. Pada titik waktu itu, ia bahkan memiliki keinginan untuk muncul ke arena untuk bersaing sendiri. Hari ini, dia telah menyaksikan keseluruhan tindakan Chenggang. Dia telah menyaksikan dari samping. Jika Chenggang memiliki niat membunuh untuk membunuh Huo Yuhao dan Wang Dong, dia dan bahkan Star Luo Empire tidak akan selamat. Chenggang meratapi hatinya. Dari apa yang dia ketahui, guru Akademi Shrek yang telah datang saat ini seharusnya hanya berada di tingkat Raja Roh. Aku agak gegabah. Namun, jika binatang buas dikonversi menjadi manusia untuk dibudidayakan, itu akan menimbulkan ancaman besar bagi ras manusia. Itu sebabnya saya, tutup mulutmu. Penatua Suan berteriak dengan marah, potong kata-kata bungamu bersamaku. Apakah Anda tidak hanya egois? Mari kita bahkan tidak berbicara tentang fakta bahwa binatang buas tidak dapat berubah menjadi manusia. Bahkan jika binatang buas bisa, itu hanya akan menjadi manusia setelah berhasil dalam budidaya. Apa hubungannya dengan Anda? Apakah Anda tidak memperhatikan cincin jiwa dan tulang jiwa 100.000 tahun? Berhentilah mencoba melontarkan omong kosong kepada saya. Karena fakta bahwa Anda tidak berusaha membunuh mereka, saya hanya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Ingat itu, Chenggang adalah pelindung Douluo dari Kekaisaran Bintang Luo, dan sudah lama sekali ia tidak dinasihati seperti ini. Wajahnya memerah, dan dia membalas dengan marah, "Ayo, tunjukkan padaku apa yang harus kamu ajarkan padaku." Saat dia mengatakan itu, kaki kirinya melangkah maju sedikit. Setelah itu, seberkas hitam pekat bercahaya memancar dari dalam tubuhnya. Ketika cahaya hitam ini muncul, ia memiliki efek yang mengguncang bumi. Seluruh bumi tampak sedikit bergetar. Tubuh Chenggang mulai menunjukkan perubahan nyata. Bagi Master Jiwa Binatang, semakin tinggi kultivasinya, semakin besar perubahan yang akan dialami tubuhnya ketika ia melepaskan jiwa bela dirinya. Saat ini adalah kasus dengan Chenggang. Kulitnya menjadi gelap dan berkilauan dengan cahaya, seolah-olah itu adalah krustasea yang dilapisi dengan lapisan hitam. Perubahan paling menarik yang dia alami ada di alisnya. Kedua sisi alisnya tumbuh lebih lama pada saat yang sama sebelum mereka meringkuk. Akhirnya, mereka mencapai lebih dari 20 cm, seolah-olah mereka adalah dua tentakel yang menunjuk ke atas. 2 kuning, 3 ungu, 4 hitam. Sebanyak 9 cincin muncul di tubuhnya. Mengikuti ritme cincin jiwa, aura menakutkan dari Titoul Douluo meledak tanpa henti.
Sensasi yang mengguncang bumi menjadi semakin kuat. Tampaknya telah dipengaruhi oleh jiwa bela diri Chenggang. Ini adalah tekanan dari Douluo berjudul Douluo berjudul yang bisa menyebabkan kehancuran massal. Karena kehadiran Titlet Douluo, seorang insinyur jiwa selalu tidak mampu melampaui seorang guru jiwa. Saat dia melolong, Chenggang melangkah maju dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, bumi di depannya bergelombang dan naik lebih dari 10 meter seperti gelombang pasang. Setelah itu, sebidang tanah yang naik mulai membanting pada Penatua Suan. Ini bukan kekuatan tipe bumi, tapi kekuatan murni. Chenggang bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwa sekarang. Penatua Suan mendengus, dan melangkah maju dengan kaki kanannya juga. Ledakan hanya saja langkah sederhana itu menimbulkan dampak besar, seolah-olah meteorit telah jatuh atau naga bumi telah bangkit dari tanah. Bumi yang diangkat oleh Chenggang hancur seketika. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan yang menakutkan diubah menjadi gelombang kejut kuning berbentuk kipas yang dilakukan ke arah kaki Chenggang. Chenggang hanya bisa merasakan gelombang kekuatan yang tak tertahankan dikirim kepadanya dari bawah kakinya. Ketika dia ingin menggunakan keterampilan jiwa, dia terkejut bahwa kekuatan jiwanya telah ditekan. Setelah itu, dia diangkat ke udara. Ketika Penatua Suan menginjak dengan kaki kanannya, dia muncul di depan Chenggang dalam sekejap. Kekuatan Kaisar Semut adalah kekuatannya. Biarkan orang tua ini melihat betapa kuatnya Anda. Ketika dia berbicara, tangan Penatua Suan sudah menekan bahu Chenggang. Dari saat dia melompat dari tanah ke instan yang dia tekan di bahu Chenggang, hanya waktu singkat telah berlalu. Namun, Chenggang merasa bahwa periode waktu yang singkat ini adalah selama seabad. Ketika sosok Penatua Suan melintas, Chenggang pasti telah memikirkan setidaknya 5 cara untuk melarikan diri dari kendali lawannya. Namun, dia tidak dapat melakukan salah satu dari mereka. Ketika mereka ditarik lebih dekat, tekanan mengejutkan diberikan padanya. Dia tertahan oleh tekanan ini, dan bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa tunggal. Dia membeku di udara, karena dia telah menjadi gelar Douluo, dan bahkan sejak dia menjadi guru jiwa, dia tidak pernah mengalami situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Chenggang benar-benar tidak nyaman sekarang. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang begitu kuat ada di dunia ini. Itu juga pada titik ini bahwa momentum yang menakutkan menghilang. Baik Chenggang maupun Penatua Suan mendarat di bumi lagi. Tangan besar Penatua Suan masih menekan bahu Chenggang. Datang. Saya tidak akan menggunakan kekuatan jiwa saya, tetapi hanya kekuatan murni saya. Apapun yang harus Anda lakukan, saya akan melepaskan Anda jika Anda bisa mengangkat tangan saya dari bahu Anda. Penatua Suan memandang Chenggang dengan jijik. Sebagai gelar Douluo, Chenggang biasanya orang yang sombong. Selain itu, baju yang kuat dari jiwa bela dirinya adalah kekuatannya. Semut mungkin sebentar, tetapi mampu mengangkat benda berat hingga ratusan kali beratnya. Selain itu, keterampilan jiwa Chenggang ditargetkan untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Dia bisa dianggap sebagai tipe kekuatan murni Titlet Douluo. Kekuatan jiwa lawannya sangat besar, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya, tetapi dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menandingi dalam hal kekuatan. Karena itu, Chenggang mengeluarkan semua kekuatannya dan menggunakan semua keterampilan jiwa yang dimilikinya yang dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia berjuang mati-matian. Kekuatan menakutkan menyebabkan bumi di bawahnya retak, dan celah melebar ke bumi selama beberapa ribu meter di sekitar mereka. Seolah naga bumi benar-benar akan bangkit dari tanah. Namun, tangan yang menekan bahunya sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengabaikannya. Nadi Chenggang sudah bermunculan. Dia sudah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih belum bisa membebaskan dirinya. Tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Chenggang tidak mau mempercayainya apapun yang terjadi. Sebagai titel Douluo,
dia bahkan tidak bisa berjuang melawan lawannya ini yang bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya, dan yang bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwanya sekarang. Ini tidak terpikirkan. Keyakinannya perlahan-lahan dihancurkan, dan martabatnya secara bertahap diturunkan. Dia semakin sulit berjuang seiring berjalannya waktu. Akhirnya, hanya ada ekspresi kekesalan yang tersisa di wajah Cenggang. Penatua Suan mengambil alisnya dan bertanya, "Bisakah Anda melakukannya?" Cenggang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penatua Suan menarik tangan kanannya, "Ini adalah pelajaran bagi Anda. Sebagai Titoul Douluo, Anda harus memiliki ego dan kebanggaan yang dimiliki Titoul Douluo. Sebagai seseorang dengan 9 dering, Anda pergi menggertak 2 anak itu hanya dengan 2 atau 3 dering. Ini penghinaan bagi Anda. Aku juga tidak ingin hidupmu. Lupakan masalah ini setelah Anda menamparkan diri Anda 100 kali. Saya juga tidak ingin mengotori tangan saya dengan memukuli Anda." Tubuh Cenggang menggigil. Dia lebih baik mati daripada menamparkan dirinya sendiri. Namun, semua orang takut mati. Dia juga bukan pengecualian. Di Star Luo Empire, ia memiliki otoritas besar. Bagaimana dia bisa rela mati? Di depan pria tua ini, dia tidak punya pilihan lain, karena dia tidak berdaya melawannya. Dia dipenuhi dengan penyesalan sekarang. Karena dia telah dibutakan oleh keserakahan, bagaimana dia bisa memikirkan kebanggaan dan ego seorang Douluo berjudul. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Piak, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras, piak, piak, piak. Ketika dia melihat Cenggang menamparkan dirinya sendiri, Penatua Suan menghitung setiap tamparan dengan serius. Setelah lebih dari 10 tamparan, wajah Cenggang sudah membengkak. Dengan Penatua Suan berkeliling untuk memeriksanya, dia tidak berani melepaskan dirinya dengan enteng. Saat Cenggang menamparkan dirinya sendiri, wajah Penatua Suan menjadi jauh lebih tenang. Dia akhirnya melakukan sesuatu untuk orang-orang kecil itu. Tidak butuh waktu lama bagi Cenggang untuk menamparkan dirinya sendiri 100 kali. Segera, Cenggang telah menyelesaikan tugas yang memalukan ini. Saat ini, pipinya sudah bengkak seperti 2 buah persik besar. Darah mengalir dari ujung bibirnya terus-menerus. Penatua Suan mengangguk dan berkata, "Cukup. Enyahlah sekarang." "Penatua, apakah Anda seorang Douluo utama?" tanya Cenggang buram. Rasa sakit fisik yang dia rasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dahulu kala, Cenggang sudah tahu bahwa ada kesenjangan besar antara budidaya titlet Douluo. Tetapi setelah dia menjadi Douluo berjudul, dia menganggap bahwa kemampuannya sendiri sangat kuat dan melupakan ini. Ketika dia menamparkan dirinya lebih awal, dia juga menjadi jauh lebih jernih dalam benaknya. Setiap tingkat utama dari seorang guru jiwa dibagi menjadi 10 peringkat yang berbeda. Ketika sarjana jiwa terendah mencapai peringkat 10, dia bisa menjadi guru jiwa setelah mendapatkan cincin jiwa. Karena cincin jiwa itu, seorang guru jiwa jauh lebih kuat daripada seorang sarjana jiwa. Di tingkat master jiwa, setiap kenaikan pangkat akan meningkatkan kekuatan jiwa seseorang setidaknya 10%. Pada tahap Grandmaster jiwa, celah di antara barisan akan menjadi lebih besar. Namun, kesenjangan dalam kekuatan jiwa antara titlet Douluo adalah yang terbesar. Ini setelah 90 peringkat. Hanya setelah mendapatkan cincin jiwa bisa kekuatan jiwa seseorang melampaui peringkat 90 dan mencapai peringkat 91 melalui kekuatan cincin jiwa. Antara peringkat 91 dan 92, ada peningkatan 2 kali lipat dalam kekuatan jiwa. Tentu saja, kekuatan seorang guru jiwa tidak bisa ditentukan hanya dengan menggunakan kekuatan jiwa. Kekuatan keterampilan jiwa seseorang, keefektifan cincin jiwa pada tubuh seseorang dan bahkan perbedaan dalam tulang jiwa dapat menggantikan perbedaan dalam kultivasi antara 2 orang yang berbeda. Oleh karena itu, Master Jiwa peringkat 92 mungkin tidak merasa mudah untuk mengalahkan Guru Jiwa peringkat 91. Namun,
jelas ada celah dalam kekuatan jiwa. Setiap kali kultivasi seseorang meningkat pangkat, perbedaannya juga akan meningkat. Ketika peringkat 95 tercapai, akan ada hambatan besar. Peringkat 95 Transcendent Titlet Douluo memiliki kultivasi yang bisa menahan 10 Titlet Douluo peringkat rendah. Jika budidaya Titlet Douluo bisa mencapai peringkat 99, dia akan diakui sebagai Ultimate Douluo. Dalam seluruh sejarah benua Douluo, ada sangat sedikit Ultimate Douluo. Periode waktu ketika ada konsentrasi terbesar dari Ultimate Douluo adalah selama generasi Tang San dari Sekte Tang. Tidak hanya Ultimate Douluo yang muncul saat itu, tetapi Tang San dan istrinya, serta saingan mereka, bahkan menjadi dewa. Namun, sangat sedikit Ultimate Douluo yang muncul di Douluo kontinen sejak saat itu. Aku tidak. Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan menyangkal kata-kata Cenggang. Kamu bukan. Bisakah Anda memberitahu saya gelarnya? Cenggang terus bertanya dengan geram. Penatua Suan memutar mulutnya dan berkata, bagaimana Anda membalas orang-orang kecil itu? Saya akan membalas Anda dengan cara yang sama. Anda masih tidak cocok untuk bertanya apa judul saya. Anda tidak memiliki hak untuk melakukannya. Enyahlah sekarang. Ketika dia mengatakan itu, dia menendang tubuh Cenggang. Cenggang merasa seolah-olah dia terbang di atas awan saat dia diusir. Tapi tendangan ini tidak penting. Ketika dia mengendalikan tubuhnya untuk menahan pendaratannya di tanah, si tua jorok sudah menghilang. Sementara wajahnya memerah, hatinya dingin pada saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menyeka darah dari bibirnya. Cenggang bergumam dengan getir, aku adalah seekor katak di sumur. Aku benar-benar katak. Setelah saya menjadi Douluo berjudul, saya berpikir bahwa saya adalah yang paling menonjol. Tetapi saya tidak berharap bahwa saya tidak akan menentang seseorang yang benar-benar kuat. Shrek Academy, sungguh Shrek Academy. Saya harus menutup diri dan berkultivasi lagi. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak tahu bahwa Penatua Suan telah membalas mereka. Setelah makan, mereka pergi mengunjungi Xiao Xiao. Namun, mereka berdua hanya tinggal di pintu masuk ruangan untuk melihat situasinya. Mereka melakukannya karena tidak tepat bagi mereka untuk masuk, mengingat situasi di dalam. Pintu kamar Xiao Xiao tidak tertutup dan setengah terbuka. Dari bukaan pintu, Huo Yuhao dan Wang Dong bisa melihat sosok kekar duduk di samping tempat tidur. Orang ini dengan cermat memberi makan bubur Xiao Xiao dengan sendok kecil. Kaitu merebus sendiri buburnya. Setelah mendidih selama setengah malam, ia hanya mengambil minyak beras di permukaan, yang merupakan inti dari bubur. Saya tidak tahu bahwa dia sebenarnya sangat teliti di bawah penampilannya yang jelek. Guru Wang Yan berkomentar setelah dia muncul di belakang Huo Yuhao dan Wang Dong tiba-tiba. Saudara Kaitu adalah orang yang baik. Wang Dong memuji. Wang Yan terkekeh dan berkata, ketika kalian semua kembali, kalian semua pergi, jadi kamu tidak melihat seperti apa Kaitu. Dia menggumamkan satu kalimat berulang kali. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak akan membiarkan Xiao Xiao terluka olehnya. Dia bersumpah untuk melindunginya. Ayo pergi. Tidak apa-apa karena Kaitu ada di sini untuk mengurus Xiao Xiao. Xiao Xiao juga baru saja bangun, jadi jangan ganggu dia. Ketika dia mengatakan itu, dia dengan lembut menutup pintu dan menyeret kedua Huo Yuhao dan Wang Dong ke kamarnya sendiri. Dia memiliki banyak keraguan dalam benaknya, dan perlu menginterogasi keduanya. Setelah mereka tiba di kamar Wang Yan memberi isyarat agar mereka berdua duduk di sofa. Setelah itu, dia menatap mereka dengan ekspresi serius di wajahnya tanpa membuka mulut selama 1 menit. Huo Yuhao dan Wang Dong mulai menggigil di kulit mereka setelah dilirik oleh Wang Yan. Wang Dong mendapat poin total di mana dia tidak bisa lagi menahannya, dan bertanya, Guru Wang, mengapa kamu menatap kami? Wang Yan menghela nafas sedikit sebelum menjawab, saya telah berkultivasi sejak muda.
Hanya ketika saya mencapai usia 20 tahun saya menyadari bahwa saya tidak berbakat secara bawaan. Kemudian, saya mengalihkan perhatian saya pada penelitian jiwa-jiwa bela diri. Saya bekerja keras, dan akhirnya menyemen tempat saya di Slack Academy hari ini. Saya berusia 41 tahun ini, dan saya telah mempelajari jiwa bela diri selama 35 tahun sekarang. Di Slack Academy, tidak pernah ada kekurangan bakat. Namun, pemahaman saya tentang bakat apa yang telah didefinisikan ulang berulang kali ketika datang ke batch Anda. Saya bahkan telah melihat terjadinya banyak situasi yang sampai sekarang hanya muncul dalam mitos dan legenda. Awalnya, saya percaya bahwa Dai Huabin adalah yang paling menonjol di antara kumpulan siswa Anda. Meskipun dia baru berusia 13 tahun, dia memiliki kekuatan jiwa hingga peringkat 37. Hampir bisa dipikirkan bahwa dia dapat mencapai budidaya kaisar jiwa ketika dia berusia 20 tahun, di bawah bimbingan akademi yang cermat. Mungkin kalian berdua tidak menyadarinya, tapi kami memiliki sesuatu yang dikenal sebagai benih di akademi. Mereka merujuk pada siswa yang kultivasinya dapat mencapai 6 cincin bahkan sebelum mereka berusia 20 tahun. Saat ini, hanya ada 4 siswa bibit yang tersisa di seluruh akademi. Mereka termasuk Ma Xiaotao dan Dai Yaoheng, yang kalian berdua pernah lihat sebelumnya. Mencapai 6 cincin sebelum usia 20 juga secara publik diakui di benua itu sebagai kriteria untuk disebut bakat yang tak tertandingi. Dulu aku juga berpikir seperti itu. Namun, setelah saya mengenal Anda berdua dengan lebih baik, saya diingatkan melalui tindakan Anda bahwa teori ini keliru. Kelas kekuatan jiwa seseorang bukanlah segalanya. Bahkan ada komponen dan situasi yang lebih penting selain dari kelas kekuatan jiwa seseorang. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda berdua. Yu Hao, aku akan membicarakanmu dulu. Kaulah yang paling mengejutkanku. Dalam hal ketekunan, Anda termasuk 3 besar dari semua siswa yang pernah saya lihat. Adapun bakat Anda adalah satu-satunya dengan jiwa bela diri pamungkas yang pernah saya lihat. Yang bahkan lebih sulit dipercaya adalah bahwa itu adalah jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri kedua Anda terbangun setelah yang pertama. Beberapa kondisi Anda ini semuanya cocok untuk menjadi subjek penelitian saya. Bahkan sampai sekarang, saya belum memahami beberapa misteri Anda. Adapun kemauan dan ketangguhan Anda tanpa ragu adalah orang terberat yang pernah saya lihat di antara orang-orang di usia yang sama. Saya yakin bahwa prestasi Anda akan di atas Dai Huabin di masa depan. Dalam kompetisi kemarin, Anda menampilkan 2 kemampuan di akhir. Jangan katakan padaku bahwa itu adalah keterampilan yang berasal dari cincin jiwa pertamamu. Jika saya tidak mengingat dengan salah, keterampilan jiwa pertama Anda adalah keterampilan tulang jiwa Anda, yang merupakan keterampilan jiwa yang kuat yang menyerupai kekuatan domain. Berbicara secara logis, dengan kondisi Anda seharusnya tidak dapat memiliki keterampilan seperti itu. Dan ketika Anda menunjukkan keterampilan itu di akhir yang memaksa Ye Wuqing keluar dari arena, saya bisa merasakan aura menakutkan dari keterampilan jiwa itu meskipun saya bahkan tidak berada di arena. Selanjutnya, Ye Wuqing sudah membebaskan dirinya dari pengekangan jalan emas. Dengan kultivasinya sebagai Raja Roh, Anda tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menggabungkan kekuatan jiwa Anda. Pada saat itu, saya merasa bahwa kendali Anda atas kekuatan jiwa menjadi jauh lebih besar. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya bagaimana Anda bisa melakukan itu? Dengan kondisi Anda seharusnya tidak dapat memiliki keterampilan seperti itu. Dan ketika Anda menunjukkan keterampilan itu di akhir yang memaksa Ye Wuqing keluar dari arena, saya bisa merasakan aura menakutkan dari keterampilan jiwa itu meskipun saya bahkan tidak berada di arena. Selanjutnya, Ye Wuqing sudah membebaskan dirinya dari pengekangan jalan emas. Dengan kultivasinya sebagai Raja Roh, Anda tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menggabungkan kekuatan jiwa Anda. Pada saat itu, saya merasa bahwa kendali Anda atas kekuatan jiwa menjadi jauh lebih besar.
Bisakah Anda menjelaskan kepada saya bagaimana Anda bisa melakukan itu? Dengan kondisi Anda seharusnya tidak dapat memiliki keterampilan seperti itu. Dan ketika Anda menunjukkan keterampilan itu di akhir yang memaksa Ye Wuqing keluar dari arena, saya bisa merasakan aura menakutkan dari keterampilan jiwa itu meskipun saya bahkan tidak berada di arena. Selanjutnya, Ye Wuqing sudah membebaskan dirinya dari pengekangan jalan emas. Dengan kultivasinya sebagai Raja Roh, Anda tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menggabungkan kekuatan jiwa Anda. Pada saat itu, saya merasa bahwa kendali Anda atas kekuatan jiwa menjadi jauh lebih besar. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya bagaimana Anda bisa melakukan itu? Ye Wuqing sudah membebaskan dirinya dari pengekangan jalan emas. Dengan kultivasinya sebagai Raja Roh, Anda tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menggabungkan kekuatan jiwa Anda. Pada saat itu, saya merasa bahwa kendali Anda atas kekuatan jiwa menjadi jauh lebih besar. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya bagaimana Anda bisa melakukan itu? Ye Wuqing sudah membebaskan dirinya dari pengekangan jalan emas. Dengan kultivasinya sebagai Raja Roh, Anda tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menggabungkan kekuatan jiwa Anda. Pada saat itu, saya merasa bahwa kendali Anda atas kekuatan jiwa menjadi jauh lebih besar. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya bagaimana Anda bisa melakukan itu? Di hadapan keraguan Wang Yan, Huo Yuhao mengerang dalam hati. Guru Wang memang sangat cerdik dalam pengamatannya, karena semua pertanyaannya benar. Namun, Wang Yan tidak mendesaknya untuk segera menjawab. Sebaliknya, dia menoleh ke Wang Dong, bagaimana denganmu? Situasi Anda bahkan lebih menarik. Jiwa bela diri kembar, apakah aku benar? Jika aku benar, cahaya hitam milikmu yang dibentuk sebagai palu harus termasuk dalam kategori tipe kekuatan. Itu berarti bahwa tubuhmu mengandung jiwa bela diri kedua yang ada dalam kategori tipe kekuatan. Anda telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Meskipun saya terkejut, saya masih bisa menerimanya. Namun, saya tertarik untuk mengetahui metode yang Anda gunakan yang menyebabkan keterampilan jiwa keempat Sangguan Ken kehilangan efektivitas dan bahkan memicu serangan hebat seperti itu. Kemenangan Anda tidak ditentukan oleh hammer stroke terakhir Anda, tetapi melalui mekanisme serangan balik sesaat yang Anda mulai. Anda benar-benar mengusir keterampilan jiwa yang bahkan Bei dikendalikan oleh. Berbuat salah, Wang Dong juga terdiam. Sama seperti Huo Yuhao, ia memiliki rahasia sendiri, dan lebih dari sekadar beberapa. Saat dia melihat mereka berdua, Wang Yan terkekeh. Baiklah, aku tidak akan menempatkan kalian berdua di tempat. Saya hanya menunjukkan kondisi misterius yang Anda berdua miliki. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, terutama bagi para guru jiwa seperti kita. Jujur berbicara, saya telah mengembangkan rasa surrealisme terhadap kata Tuan Jiwa karena penampilan Anda. Sejak kapan jiwa bela diri kembar menjadi begitu tersedia, sehingga ada 3 dari mereka sekarang. Selain itu, masing-masing dari mereka lebih besar dari yang sebelumnya. Kalian semua memang fenomenal. Namun, saya ingat frasa yang dibagikan oleh dekan yang saya setujui. Jika ada yang salah, pasti ada sesuatu yang aneh. Akademi kami diberkati dengan 3 jiwa bela diri kembar pada saat yang sama. Mungkin tanggung jawab berat akan mendarat di pundak beberapa dari Anda. Karenanya, saya harap beberapa dari Anda tidak akan menyia-nyiakan hadiah yang telah diberkati ini. Berusaha keras dalam kultivasi Anda untuk mencapai kemampuan khusus yang beberapa dari Anda seharusnya miliki akan menjadi pilihan terbaik yang dapat Anda lakukan. Sebagai gurumu, aku tidak akan mempertanyakan komitmenmu. Tetapi tujuan saya memanggil Anda berdua di sini hari ini adalah untuk memberitahu Anda berdua bahwa Anda dapat merasa bebas untuk mendekati saya jika Anda memiliki keraguan. Bagaimanapun, saya lebih berpengalaman, dan saya tahu lebih banyak dari Anda berdua. Dengan 10.000 tahun warisan yang dimiliki Akademi Shrek, pengetahuan saya pasti akan lebih kaya dari Anda berdua.
Saya dapat membantu Anda melewatkan beberapa tikungan yang tidak perlu di sepanjang jalan. Jika itu melibatkan rahasiamu, aku bisa menjamin dengan karakterku bahwa aku akan melestarikannya. Ketika mereka melihat ekspresi tulus di wajah Wang Yan, baik Huo Yuhao dan Wang Dong tampak jauh lebih santai. Huo Yuhao berkata, "Guru Wang, saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Tembak. Wang Yan mengangguk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao berkata, "Guru Wang, Anda telah melihat kedua jiwa bela diri kami, yang sangat berbeda satu sama lain. Jiwa bela diri pertamaku adalah roh mata tipe spiritual, sedangkan jiwaku yang kedua adalah jiwa bela diri es tertinggi, Scorpion es Giok. Sedangkan untuk Wang Dong, jiwa bela diri pertamanya adalah Radiant Butterfly Goddess jenis cahaya, dan jiwa bela diri keduanya adalah tipe kekuatan. Saya dapat dengan adil mengatakan bahwa keempat jiwa bela diri yang kita miliki ini sama sekali berbeda. Namun, bagaimana jiwa bela diri kita begitu kompatibel satu sama lain, sehingga kami bahkan dapat menunjukkan keterampilan fusi jiwa bela diri. Aku ingat kau mengajari kami sebelumnya bahwa kesesuaian antara jiwa bela diri sangat jarang terjadi. Bahkan lebih jarang untuk menyaksikan tingkat kompatibilitas yang tinggi antara jiwa-jiwa bela diri. Secara umum, kompatibilitas antara jiwa bela diri dicapai jika mereka dari jenis yang sama, atau jika pembawa mereka dari spesies yang sama. Misalnya, Lan Susu dan Lan Luoluo berhasil mencapai perpaduan jiwa bela diri melalui tumpang tindih jiwa bela diri mereka yang sepenuhnya serupa sebelum mencapai kompatibilitas melalui identitas mereka sebagai saudara kembar. Hal yang sama berlaku untuk perpaduan antara Dai Huabin dan Zulu, Macan Putih dan Luwak Netherworld. Setidaknya jiwa bela diri mereka berdua milik keluarga Felidae. Selanjutnya, yang satu melambangkan energi positif, sedangkan yang lain melambangkan energi negatif. Ini berarti masuk akal bahwa keduanya kompatibel. Masalah ini telah mengganggu Huo Yuhao selama beberapa waktu. Di masa lalu, dia tidak tahu apa jiwa bela diri kedua Wang Dong. Dia bahkan berasumsi bahwa jiwa bela diri kedua mereka memiliki beberapa bentuk koneksi. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa jiwa bela diri kedua yang mereka berdua miliki sama sekali tidak terhubung. Meskipun demikian, masih ada tingkat kompatibilitas yang tinggi antara jiwa bela diri mereka, ke titik di mana mereka bahkan mendapatkan kekuatan Haodong, yang merupakan kekuatan yang bisa digunakan untuk mengolah dan meningkatkan bersama. Wang Yan tertawa getir. Memang sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya telah merenungkannya juga. Mengenai hal ini, saya telah meneliti banyak materi di akademi. Namun, saya masih belum bisa memberikan jawaban yang tepat kepada Anda. Penggabungan jiwa bela diri kembar belum pernah muncul sebelumnya dalam catatan akademi selama 10.000 tahun terakhir. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa tidak ada informasi yang relevan mengenai hal ini di seluruh sejarah benua. Dengan demikian, tidak ada yang bisa yakin tentang apa yang terjadi dengan perpaduan kedua jiwa bela diri Anda. Kami hanya bisa menebak. Aku memikirkannya tadi malam, dan muncul dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama berkaitan dengan jumlah jiwa bela diri. Meskipun benar bahwa kedua jiwa bela diri Anda berbeda, penting juga untuk memahami bahwa jiwa bela diri Anda sama-sama merupakan jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri kembar sangat jarang. Agar dua muncul, dan bahkan mencapai kompatibilitas seperti Anda berdua, bahkan lebih jarang. Dua jiwa bela diri kembaranmu mewakili satu kesamaan di antara kalian berdua. Kalian berdua pasti bertanya-tanya mengapa Xiao Xiao tidak bisa menyatu denganmu. Ini berkaitan dengan kemungkinan kedua saya, yang juga merupakan alasan yang paling mungkin. Kalian berdua saling melengkapi. Untuk dua jiwa bela diri untuk bergabung bersama meskipun mereka tidak terhubung satu sama lain telah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa mereka dapat bergabung bersama adalah karena keberadaan saling melengkapi mereka. Karena kedua jiwa bela diri saling melengkapi, mereka akan bergabung bersama,
seperti yin dan yang, mengembangkan keterampilan fusi jiwa bela diri dalam prosesnya. 2 jiwa bela diri Huo Yuhao dari tipe spiritual dan tipe S. Adapun Wang Dong, jiwa bela diri Anda termasuk dalam kategori tipe cahaya dan tipe kekuatan. Keempat jiwa bela diri Anda berbeda, tetapi tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka saling melengkapi. Mungkin, karena alasan tertentu, jiwa bela diri Anda menyatu bersama karena mereka saling melengkapi.